Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa bertemu pada pertemuan kali ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita akan laksanakan pada hari ini berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah SWT. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Oke, baiklah. Sebelumnya Ibu mau nanya dulu nih, gimana kabar kalian pada hari ini? Baik semua ya, alhamdulillah sehat. Baik, sebelum itu Ibu ingin menanyakan dulu, apakah ada temannya yang tidak hadir pada hari ini? Gak ada ya, alhamdulillah. Baik, di sini apakah ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Gak ada ya, pada lupa semua nih, jangan-jangan gak belajar. Oke, baiklah. Jadi pembelajaran kita sebelumnya itu tentang sedekah. Ada yang tahu nggak sedekah itu apa? Masih ingat? Ada yang masih ingat sedekah itu apa? Kok bisa pada lupa semua ini? Masa nggak tahu sedekah itu apa? Nggak ada yang tahu ya? Jadi sedekah itu memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, seperti memberikan barang atau harta dengan sukarela atau ikhlas. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembelajaran pada hari ini. Jadi pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang indahnya berbagi dengan hibah. Sebelumnya ada yang tahu nggak hibah itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangan. Gak ada ya? Oke. Jadi hibah itu adalah memberikan sesuatu secara sukarela sebagai tanda kasih sayang atau penghormatan kepada orang lain melalui akad. Kemudian menurut mazhab Maliki, hibah adalah memberikan suatu zat materi tanpa syarat dan hanya ingin menyenangkan orang yang diberi tanpa mengharap imbalan dari Allah SWT. Baik, di sini ada yang bisa menyimpulkan nggak pengertian dari hibah tadi yang Ibu jelaskan itu? Ada yang bisa menjelaskan kembali kesimpulan dari hibah? Ya, silakan. Ya, benar sekali. Jadi, pengertian hibah adalah memberikan sesuatu secara sukarela tanpa mengharap imbalan, baik dari imbalan dari orang yang kita beri maupun mengharap imbalan dari Allah SWT. Bentuk dari hibah ini bisa berupa benda, harta, ataupun benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Oke, selanjutnya yaitu hukum hibah. Hukum hibah ini diperbolehkan dalam Islam, akan tetapi dapat berubah sesuai dengan kondisi. Hibah menjadi wajib apabila diberikan kepada istri dan anak sesuai kemampuan, karena suami wajib menanggung nafkah dari anak dan istrinya. Kemudian akan menjadi makruh apabila diberikan dengan maksud mendapat imbalan. Dan akan menjadi haram apabila yang diberikan itu berasal dari hasil curian. Jadi sesuatu yang kita hibahkan itu tidak boleh dari hasil curian karena itu akan menjadi haram. Selanjutnya rukun hibah. Rukun hibah ini ada 4. Yang pertama, orang yang berhibah. Orang yang berhibah ini tidak sembarangan ya, harus sudah balik, berakal dan cerdas. Kemudian yang kedua, adanya orang yang menerima hibah. Kemudian yang ketiga, ada barang yang dihibahkan. Dan yang paling utama, yang keempat itu ijab, qabul atau sigat. Selanjutnya yaitu syarat hibah. Syarat hibah ini ada 5. Yang pertama,
diberikan atas kemauan sendiri atau tanpa paksaan dari pihak yang lain. Kemudian yang kedua, pemberi bukanlah orang yang hilang akal atau mabuk dan gila. Kemudian yang ketiga, barang yang dihibahkan itu milik sendiri atau bukan hasil curian. Kemudian yang keempat, dapat diterima oleh penerima hibah. Dan yang kelima, yang paling utama ini, barang yang dihibahkan itu dapat dilihat. Kemudian selanjutnya ada ketentuan hibah. Nah, ketentuan hibah ini, pemberi hibah dianggap sah jika telah terjadi serah terima. Hibah yang telah diserah terimakan tidak dapat diambil kembali oleh pemberi hibah kecuali serah terima hibah itu terjadi antara orang tua dan anak. Jadi jika misal ada orang tua kalian ini memberikan kalian sesuatu kemudian diminta kembali, maka itu tidak apa-apa dikembalikan. Selanjutnya materi terakhir yaitu macam-macam hibah. Yang pertama, hibah barang. Hibah barang ini yaitu memberikan harta atau barang pada orang lain yang mencakup materi atau nilai manfaat yang mana pemberiannya ini tanpa mengharap pamrih atau mengharap imbalannya. Kemudian yang kedua yaitu hibah manfaat. Hibah manfaat ini merupakan hibah yang mana diberikan agar dapat dimanfaatkan kepada orang yang kita beri. Kemudian yang ketiga, hibah maridil maut. Hibah maridil maut ini merupakan hibah yang diberikan kepada orang lain yang sakit menjelang kematiannya. Nah, hal ini hukumnya tuh sama seperti wasiat, yang mana penerima bukan ahli waris dan jumlahnya tidak lebih dari 1/3 dari jumlah harta yang dimiliki oleh pemberi wasiat. Jadi itu saja materi kita pada hari ini. Apakah masih ada yang kurang dipahami? Jika ada yang masih kurang dipahami, silakan ditanyakan. Tidak ada yang ingin bertanya? Nanti ibu yang tanya loh kepada kalian. Nggak ada ya? Ya sudah, kalau tidak ada yang bertanya, ibu yang tanya ya. Baik, di sini karena tidak ada yang ingin bertanya, jadi ibu yang tanya ya. Ada nggak yang masih ingat syarat hibah itu apa aja? Yang pertama apa? Ayo, siapa yang bisa? Ya, benar sekali. Barang yang dihibahkan itu atas kemauan sendiri atau tanpa paksaan dari orang lain. Kemudian yang kedua itu apa? Ya, pemberi hibah itu bukanlah orang yang hilang akal atau gila. Kemudian yang ketiga apa? Ya, barang yang dihibahkan itu milik sendiri. Kemudian yang keempat apa? Keempat apa? Ayo. Ya, betul. Barang yang dihibahkan dapat diterima oleh penerima hibah. Kemudian yang kelima, yang terakhir itu, barang yang dihibahkan ini dapat dilihat. Jadi, mungkin itu saja materi pembelajaran pada hari ini yang Ibu bisa sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada Ibu sendiri sebagai evaluasi jika banyak kesalahan atau perilaku Ibu yang disengaja maupun tidak sengaja. Ibu memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian semua. Semoga kalian bisa memaafkan ya. Baiklah, sebelum Ibu menutup pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan pantun. Bangun rumah dengan batu bata, ada banyak pengeluaran yang muncul. Apapun cita-cita kita, semoga kelak terkabul. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ibu tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.